Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaksanakan salat tarawih bersama imam dan diakhiri juga dengan imam. Dengan demikian kita berharap semoga ini bisa mendatangkan pahala satu malam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu lailah." Barang siapa yang salat bersama imam dan diakhiri juga bersama imam, maka dia akan dituliskan untuknya pahala satu malam. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga selalu tercurahkan kepada beliau, kepada para sahabat beliau, kepada keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang amalan-amalan yang bisa membuka pintu rezeki yang ditulis oleh Ustadz Abduh Twasikal hafizahullah ta'ala. Kita telah membahas konsep rezeki dari tinjauan akidah, dan kita juga sudah membahas tentang satu pintu pembuka rezeki, yaitu bekerja. Dan juga udah kita sebutkan hal-hal yang berkaitan dengan konsep bekerja, yaitu orientasi kita ketika bekerja apa. Udah kita sebutkan hal-hal yang mewaspadai hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada pekerjaan yang terlarang, juga sudah kita sebutkan. Dan sekarang kita lanjutkan amalan yang kedua yang bisa melapangkan pintu rezeki kita. Tapi sebelumnya, para ulama membagi amalan pembuka pintu rezeki itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ditinjau dari sisi dunia. Yang kedua, ditinjau dari sisi agama. Ditinjau dari sisi dunia dan ditinjau dari sisi agama. Kalau ditinjau dari sisi dunia, yaitu bekerja. Kalau ditinjau dari sisi agama, akan kita sebutkan. Nah, ketika kita mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, itu harus kita gabungkan sebab dunia dan sebab agama. Ketika kita terjun ke dunia mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, harus kita gabungkan dua unsur sekaligus, unsur agama dan unsur dunia. Kalau kita lupa unsur dunia dalam mencari rezeki Allah, kalau kita lupa unsur agama dalam mencari rezeki Allah di dunia ini, maka kita dikhawatirkan bisa hilang kendali. Bisa hilang kendali karena yang mengendalikan diri kita adalah agama. Terlebih yang kita hadapi suatu hal yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya hulwatun hadiratun. Dunia ini sejatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensifati dengan manis. Yang kedua, pemandangannya indah. Artinya dunia ini menggiurkan. Kalau kita sudah terjun ke dunia, dunia ini menggiurkan. Dan hati kita pun juga condong terhadapnya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dua faktor. Kita cinta dan yang kita cintai pun juga menggiurkan. Kalau seandainya dia menggoda dan kita nggak cinta, bisa kita tertarik, digoda terus kita, padahal kita nggak cinta.
Tiap detik kita digoda terus. Bisa kita tergiur. Nah, lalu bagaimana kalau sekiranya kita cinta dan dia pun juga menggiurkan? Kalau enggak kita bekali diri kita dengan pandangan agama, kita bisa tanpa kendali. Kemudian hadis tersebut menyebutkan, wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekuasaan bagi kalian untuk mengurusi urusan dunia ini. Mulai dari Nabi Adam sampai sekarang udah ada aja ganti-gantinya. Selesai urusan kita, kita semua akan meninggalkan juga, akan ada lagi yang menggantikan. Akan tetapi lanjutan hadisnya mengatakan, fayanzuru kaifa ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala melihat kerja kalian di atas dunia. Yang melihat siapa? Allah Subhanahu wa taala yang enggak akan pernah tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, enggak akan pernah tidur, yang melihat kita. CCTV bisa ditipu, meskipun awas ada CCTV 24 jam, bisa juga disetting. Tapi kalau Allah, selama-lamanya enggak akan bisa. Kemudian lanjutan hadisnya, fattaqud dunya, berhati-hatilah dengan urusan dunia. Karena tadi apa disebutkan? Menggiurkan. Hati-hati. Bagaimana bisa hati-hati? Bekali diri kita dengan konsep agama. Kemudian lanjutan hadisnya, fattaqud dunya wattaqun nisa, dan hati-hati juga terhadap masalah perempuan. Hati-hati juga. Jangan chattingan sembarangan aja mungkin. Dengan insyaallah saya kuat, insyaallah. Bismillah kuat. Hati-hati fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Fitnah yang pertama yang menimpa Bani Israil itu adalah masalah wanita. Artinya kita sudah mendapatkan gambaran tentang dunia dan kita mencari rezeki di dunia. Agar kita enggak hilang kendali, maka gabungkanlah, tanamkanlah prinsip-prinsip agama ketika kita mencari rezeki. Kalau enggak, celaka kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa abdu dinar. Celaka orang yang orientasinya dinar, uang, di zaman Rasulullah. Wa ta'isa abdu dirham, dan celaka orang yang orientasinya dirham, alat transaksi juga pada zaman Rasulullah. Wa ta'isa abdul khamisah, dan celaka juga orang yang orientasinya pakaian, fashion terus. Hari ini Kak, itu terus. Maksudnya pakai baju yang bagus itu enggak masalah, tapi dijadikan orientasi itu yang bermasalah. Maka untuk menghalangi demikian, itu adalah ketika kita mencari rezeki harus kita tanamkan, padukan nilai agama di dalam kita mencari rezeki. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mendefinisikan, mengartikan bahwasanya takwa itu adalah menjadikan antara kita dengan azab api neraka itu ada pembatas. Antara kita sama api neraka itu ada pembatasnya. Apa pembatasnya ini? Kerjakanlah perintah dan tinggalkan larangan. Inilah sejatinya yang membatasi kita dari api neraka. Sejatinya apa yang bisa membatasi? Mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Inilah yang menyebabkan kita terlindungi dari api neraka. Ada ayat langsung yang menjanjikan tentang bahwasanya bertakwa kepada Allah ini adalah salah satu pembuka jalan rezeki. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah pasti akan Allah berikan jalan keluar. Itu yang pertama. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan Allah berikan rezeki dari arah yang enggak dia sangka. Ingat, kalau Allah sudah ngomong itu mungkin enggak diingkari,
Nggak akan mungkin. Ketika Allah memberikan kabar gembira, pasti akan Allah kabulkan. Allah nggak mengkhianati janji. Namun kitanya yang belum tentu bisa mendapatkan syarat sebagai orang yang bertakwa. Tapi kalau Allah mengatakan barang siapa yang bertakwa akan Allah berikan rezeki, itu pasti. Tapi kitanya, apakah sudah termasuk kriteria orang yang bertakwa? Inilah yang harus kita tingkatkan. Kitanya, kalau untuk Allah jangan ditanya. Allah akan memberikan rezeki bagi orang yang bertakwa, itu pasti, gak akan diingkari. Tapi kitanya yang perlu meningkatkan ketakwaan. Sebisa mungkin, sekuat tenaga kita berusaha untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Kalau ada bolongnya, kita tutup dengan istighfar dan taubat. Kalau ada bolongnya, mungkin kita nggak maksimal, ada kesalahan kita, jelas, pasti. Ya ibadi, udah sering kita singgung, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Engkau ini bikin salah siang dan malam. Ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kalian dimanapun berada. Itu sangat susah. Mata kita buka HP, aplikasi FB, aplikasi Instagram, itu mata kita susah menghindarkan dari fitnah, itu jelas. Tapi kita berusaha. Kalaupun seandainya kita gagal, ada peluang, ditutup dengan taubat dan istighfar. Inilah wujud dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu mengedepankan rahmat ketimbang azab. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului sifat marah. Ini secara umum. Dan praktekkanlah nilai-nilai takwa pada profesi kita masing-masing. Ini bertakwa secara umum. Kemudian praktekkanlah nilai-nilai takwa pada profesi yang kita lakukan. Jangan tinggalkan takwa dalam masjid. Kita muncul takwa ketika dalam masjid. Keluar dari masjid, takwa tinggal di dalam lemari baju takwa, di dalam masjid. Enggak. Nilai-nilai takwa harus kita tanamkan apapun jenis profesi kita. Apapun. Kita sebagai pedagang, tanamkan nilai-nilai takwa di sana. Orang yang menanamkan, pedagang yang menanamkan nilai-nilai takwa, itu ganjarannya sungguh luar biasa. Disandingkan bersama di dalam riwayat para nabi, inna tajir al-amin as-saduq, sesungguhnya pedagang yang jujur, kemudian amin, ya jujur juga, jujur, akan disandingkan bersama para nabi. Di dalam riwayat bersama para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Sungguh luar biasa. Karena ngapa? Karena tantangan untuk menjadi jujur sebagai seorang pedagang itu berat. Kalau jujur dia terus, bisa jadi produknya nggak laku. Manis nggak, asam jangan dibeli. Jujur dia. Tantangannya berat, tapi akibatnya disandingkan bersama para syuhada. Manis, asam, nggak usah aja beli di toko sana tuh yang manis katanya. Loh, ngapain kamu berjualan kalau kayak gitu? Menanamkan prinsip jujur berat, tapi akibatnya di mata Allah nanti disandingkan bersama para nabi. Akan tetapi jika sikap takwa ini nggak bisa ditanamkan, maka sungguh luar biasa juga ancamannya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, inna tujara yub'atsuna yaumal qiyamati fujaran. Sesungguhnya para pedagang itu dibangkitkan pada hari kiamat sebagai seorang pelaku maksiat. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah berdagang ini sudah Allah halalkan? Kok bisa dibangkitkan sebagai pelaku maksiat? Seolah-olah berdagang ini maksiat? Bukan.
caranya yang salah. Wa yuhadditsuna fayakdzibun, ketika dia ngomong dia dusta dan banyak main sumpah di situ. Wallahi bagus rancak, patang baru gua cuba rancak, wallahi cubalah beli. Manis ha tu. Iya. Ha tu. Itu risiko. Jadi kalau kita berbohong dalam berdagang, sebenarnya di samping tinjauan akhiratnya itu sangat menakutkan, tinjauan dunia pun juga sekali kita dapat untung. Kita bohong sekali, enggak usahlah beli di sana. Kemarin saya beli katanya manis, ternyata itu sebenarnya di tinjauan dunianya pun juga memudaratkan. Sehingganya konsep jujur ini dipakai oleh orang muslim, konsep jujur ini dipakai oleh orang-orang di luar Islam agar mempertahankan nama baik perusahaan dia. Mitra kami menjaga kepercayaan banyak, padahal dia enggak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Udah kita sebutkan juga, orang yang mengerjakan kebenaran tanpa mengenal Allah tadi malam itu enggak ada manfaatnya, seperti perkataan Al-Imam Baji yang 5 tadi. Kemudian apapun profesi kita mungkin sebagai seorang pegawai, maka kita harus al-muslimuna ala syurutihim. Muslim itu diikat dengan perjanjian yang ia buat. Dah, kalau seandainya kontrak kita ya 7 jam, ya kita usahakan untuk 7 jam. Kalau 6 jam ya sudah kita tunaikan 6 jam. Kalau 8 jam kita tunaikan 8 jam. Karena apa? Karena al-muslimuna ala syurutihim. Muslim itu diikat dengan perjanjian yang ia bikin ketika akad. Dah, itu yang kita jalankan. Artinya apapun profesi kita, apapun, dokterkah dan yang lainkah, maka tanamkanlah nilai-nilai ketakwaan pada profesi kita dan keseharian kita. Kalau kita praktekkan berusaha kita, janji Allah akan datang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah faktornya adalah ketika kita bekerja itu kita harus menanamkan konsep tawakal. Adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tawakal? Tawakal itu adalah menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang mengatur langit dan bumi, maka urusan kita pun kita serahkan kepada zat yang mengatur langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh sangat salah alamat kita kalau seandainya kita bersandar secara totalitas kepada makhluk. Salah alamat kita. Meskipun makhluk itu hanya sebagai perantara, namun kita jadikan sandaran totalitas, maka kita salah alamat. Itulah hakikat tawakal. Poin yang kedua, unsur tawakal. Para ulama mengatakan unsur tawakal itu ada 2. Yang pertama, mengambil sebab dulu. Ada usaha yang kita lakukan. Yang kedua, kita serahkan urusan kita kepada Allah. Ambil sebab, kemudian diserahkan. Inilah unsur tawakal. Kalau enggak terpenuhi salah satunya, tawakal tanpa ngambil sebab, itu namanya sia-sia. Dah, duduk saya di rumah, kalau saya tiba rezeki. Enggak. Bekerja tanpa tawakal juga bisa mengakibatkan kesombongan. Jadi tidak tepat perkataan yang mengatakan bahwasanya usaha itu tidak mengkhianati hasil.
tidak tepat. Karena betapa banyaknya orang yang berusaha tapi takdir Allah belum. Artinya kita tetap husnuzon sama Allah. Bekerja itu adalah tetap, akan tetapi untuk masalah hasil kita husnuzon sama Allah tapi belum bisa dipastikan. Dengan bekerja insya Allah akan datang. Tapi kalau kita pastikan betapa banyaknya orang yang bekerja, yang lebih rajin dari kita, yang lebih semangat dari kita, yang lebih banyak modalnya dari kita, ternyata Allah belum mentakdirkan apapun. Oleh karenanya antara kerja sama tawakal itu harus berjalan bersamaan. Kalau enggak, maka salah satunya akan berakibat fatal. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa huzzi ilaiki bi jid'il nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiya, yaitu ketika Maryam radhiyallahu anha, itu Maryam dalam kondisi hamil, apa yang Allah suruh? Goyangkan pohon kurma. Itu kalau tinjauan logikanya, kata para ulama, orang yang kuat pun menggoyangkan pohon kurma nggak akan jatuh buahnya. Orang yang kuat, ya palingan orangnya yang akan jatuh, kurmanya tetap utuh. Lalu bagaimana kalau sekiranya orang yang sedang kontraksi tingkat tinggi, mau mengeluarkan bayi, menggoyang kurma? Itu tinjauan logikanya, kata para ulama itu mustahil. Akan tetapi maksudnya adalah mengajarkan kepada Maryam dan orang yang setelahnya, kerjakanlah semaksimal apapun yang kita punya. Apa yang kita punya kerjakan. Hanya bisa menggoyangkan, itulah yang bisa dilakukan oleh Maryam, lakukan. Bukankah kalau kita tinjau dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, Allah mampu enggak menurunkan kurma masak untuk Maryam tanpa dia goyangkan? Sangat mampu sekali. Sangat mampu Allah Subhanahu wa taala, tetapi kenapa disuruh mengajarkan kepada kita untuk berusaha semaksimal mungkin? Itu dari ayat. Dari hadisnya Rasulullah SAW bersabda, kalau sekiranya kalian ini bertawakal, betul-betul bertawakal, maka Allah akan memberikan, pasti. Kalau Allah pasti, tapi kitanya lagi yang harus kita perbaiki. Pasti Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada seekor burung. Burung kalau pagi itulah tabang. Kemarahnya nak tahu baralah jatah mbo gini, nak tahu. Yang penting jalannya 100 kilo, 200 kilo. Kalau burung walet tu pernah yang pembodanga itu bisa mencari rezeki 400 kilo dari sarang. Pagilah tabang. Bara jatahnya nak tahu. Jangankan jatah untuk keesokan hari, untuk hari ini aja dia nggak tahu. Tapi dia bekerja. Inilah ciri-ciri orang yang betul-betul tawakal, usaha, kemudian dia serahkan kepada Allah. Apa hasilnya? Pergi tanpa membawa apapun dan pulang dalam kondisi kenyang dan bisa membagi untuk anak-anaknya yang di dalam sangkar. Itulah hakikat tawakalnya burung. Gak punya akal, yang penting dia bekerja. Lalu bagaimana dengan kita yang Allah berikan skill? Udah kita latih skill dari SD sampai kuliah, skill semua. Maka manfaatkan skill kita semaksimal mungkin. Dalil yang ketiga, ini yang terakhir insyaAllah karena waktu kita semakin. Dalil yang ketiga adalah riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, beliau ini ketemu sama orang Yaman. Beliau bertanya, Anda ini dari mana? Saya dari Yaman. Nahnu mutawakkilun. Kami ini, kata orang Yaman, inilah orang-orang yang bertawakal, tapi enggak ada kerja. Apa kata beliau? Bal antum muttakalun. Akan tetapi mutawakkilun, kata orang Yaman, dijawab sama sahabat Umar, muttakalun, yaitu orang yang sandar-sandaran aja kerjanya, enggak ada kerja.
Wa innamal mutawakkil, sejatinya orang yang bertawakal adalah allazi yulqi habbatan fil ard, dia semai benih di tanah, di bumi dia semai. Wa yatawakkal 'ala Allah, kemudian dia berserah diri kepada Allah. Ada usaha di sini. Jadi alasan kita udah yang penting kita ibadah terus, ngaji terus, insyaallah rezeki akan datang. Maka kita telah mengabaikan salah satu sisi, yaitu sisi bekerja. Kalau seandainya kita kerja terus, nilai kita lupa tawakal, itu juga bermasalah. Itu juga bermasalah. Ketika kita bekerja semaksimal mungkin, setekun apapun. Karena Allah mengatakan, innallaha yuhibbu idza amila rajulu amalan ayyutqinah. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai kalau orang itu sudah start bekerja, dia tekuni. Kemudian hasilnya itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari banyak atau sedikit. Allah mengatakan, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki terhadap orang yang dia kehendaki dan dia sempitkan. Itu adalah urusan Allah. Sedikit atau banyak urusan Allah, yang penting kita bekerja dan tawakal. Ini yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kekurangnya insyaallah besok kita lanjutkan dengan sebab yang itu ketiga, yaitu menikahlah. Itu bagi orang yang bujang mungkin lebih ya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.